Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu mendapatkan rahmat dan karunia-Nya. Teman-teman, seperti biasanya, sebelum kita memulai pelajaran atau apa yang kita bahas hari ini, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang sifat yang tercelah, yaitu sifat hasud atau hasad. Sifat hasud tersendiri adalah penyakit hati yang muncul dari keinginan seseorang pada suatu keberuntungan orang lain yang tidak dapat diperolehnya, atau suatu kebaikan yang dimiliki orang lain, contohnya kekayaan, uang banyak, hidup damai. Lalu orang ini iri hati, itulah yang dinamakan dengan hasud. Ya, nama lain dari hasud atau hasad adalah iri hati. Melihat orang yang hidupnya enak itu dia merasa jengkel, merasa ingin memilikinya. Kadang-kadang ia ingin menghancurkannya. Itulah iri hati, hasad atau hasud. Timbulnya sifat hasud pada diri seseorang dapat ditandai dengan perasaan tidak suka yang tumbuh di hatinya kepada orang lain. Pokoknya tanda-tanda ini muncul ketika perasaannya itu tidak suka melihat orang lain bahagia, pengen saja menghancurkan. Ketika melihat tetangganya bahagia, itu dirinya itu selalu ingin agar mereka itu terbalik atau mereka terkena bencana atau apa. Pokoknya pikirannya itu yang jelek-jelek. Itulah hasud. Pikirannya ingin agar saudaranya atau tetangganya itu terkena musibah atau bencana karena ia iri hati. Dan untuk memuaskan perasaannya, ia akan selalu mencari kesalahan dan kekurangan orang lain tanpa memperhatikan kesalahan dan kekurangan yang ada pada dirinya sendiri. Orang yang hasud ini, teman-teman, orang yang hasad itu selalu melihat orang lain dari pandangannya yang jelek. Ada orang kaya, mobilnya banyak, istrinya 4,
lalu dia berpikiran, pasti itu habis dari meminta pesugihan. Pokoknya pikirannya itu tidak baik, dan dia memfitnah orang yang kaya tersebut. Katanya memfitnah orang yang kaya dengan julukan meminta pesugihan lah. Kadang-kadang ada orang yang mobilnya banyak, lalu orang yang hasut ini memfitnah orang yang mempunyai mobil banyak tersebut. Katanya hasil koruptor lah, hasil mencuri dan sebagainya. Pokoknya orang ini iri sekali kalau melihat ada orang yang bahagia. Ia ingin memiliki harta tersebut, tapi tidak bisa. Dan ia pun juga ingin menghancurkan orang yang memiliki harta tersebut. Kadang-kadang orang yang hasut ini suka melakukan hal-hal yang bisa mengganggu ketentraman masyarakat dan mengganggu sekali kepada orang yang tidak dia sukai dengan banyak cara. Pokoknya banyak sekali cara-cara agar dia itu bisa menghancurkan orang yang tidak dia sukai. Kadangkala mungkin yang dihasuti ini adalah seorang pedagang yang sangat kaya raya, atau bisa kita contohkan adalah seorang penjual bakso yang merintis karirnya dari awal, lalu lama-kelamaan dia menjadi seseorang yang kaya. Lalu ada orang yang iri, orang yang hasut ini ingin menghancurkan perdagangan penjual bakso ini dengan segala cara. Mungkin malam-malam tempat perdagangan baksonya dibakar lah, dia apalah. Kadang-kadang difitnah, katanya main dukun atau sejenisnya. Pokoknya orang ini tidak suka kalau ada saudaranya yang bahagia. Dia sesungguhnya ingin memiliki apa yang seperti saudaranya itu punyai, apa yang dipunyai tetangganya itu, tapi dia tidak bisa mendapatkannya karena dia kurang bekerja keras. Teman-teman, sifat hasad atau hasud merupakan penyakit hati yang paling berbahaya di antara penyakit-penyakit hati yang lain. Contohnya penyakit hati yang lain yaitu seperti berbohong, seperti buruk sangka, seperti marah. Tapi hasud ini yang paling berbahaya. Yaitu penyakit yang paling berbahaya di antara penyakit yang lain.
Hasud ini akan menimbulkan rasa iri hati, dengki, dan permusuhan antara seseorang dengan orang yang lain. Sekali lagi, hasud itu ingin menghancurkan milik orang lain, tapi ia juga ingin memiliki apa yang dimiliki orang lain tersebut. Itu yang dinamakan dengan hasud. Jika perasaan-perasaan itu muncul di dalam dunia masyarakat, bahaya yang timbul akan lebih besar, seperti terbengkalainya persatuan. Kalau itu di masyarakat, kalau sampai di dunia, satu dengan yang lainnya saling iri-irian, saling dengki, saling hasud, maka hasud tersebut akan meruntuhkan suatu negara. Maka dari itu teman-teman, mari kita jaga hati kita dari sifat hasud. Hasad atau hasud bisa menjadi salah satu indikator atau sesuatu pendorong kehancuran dan kerusakan suatu umat atau suatu bangsa tersebut. Teman-teman, banyak sekali kejelekan atau suatu keburukan yang nanti ditimbulkan seseorang yang mempunyai sifat iri hati atau sifat hasud atau sifat dengki. Sifat hasud ini akan memperburuk hati orang tersebut. Banyak sekali hal-hal yang tidak baik yang akan timbul dari seseorang yang hasud ini. Antara lain adalah orang yang mempunyai sifat hasad atau hasud, dengki, iri hati. Hati orang tersebut akan selalu merasa sesak, tidak enak karena melihat keberuntungan saudaranya yang lain. Ia merasa bahwa keberuntungan tersebut kenapa tidak menjadi milik saya. Ketika ada tetangganya atau saudaranya atau temannya menjadi orang yang kaya, menjadi seorang pedagang yang sukses, maka hati orang ini akan merasa, kenapa kok bisa kekayaan itu dimiliki dia. Dan orang yang hasud, orang yang hasad ini akan berusaha semaksimal mungkin untuk merebut keberuntungan atau kebahagiaan orang yang dihasuti tersebut. Dan di sisi lain, kehidupan orang yang hasud atau hasad ini akan merasa berkenyamuk, tidak akan tenang. Hidupnya itu selalu gelisah ketika melihat tetangganya yang kaya beli mobil, membangun rumah yang bertingkat-tingkat. Ia itu tidak akan bisa tidur
oh kenapa tidak saya miliki hartanya itu, kenapa bukan saya, hatinya akan terus tidak tenang, padahal kehidupannya sebenarnya sudah cukup, tapi di dalam hatinya itu masih ada sifat kekurangan. Itu yang membuat hati orang yang hasud atau yang hasad tersebut tidak tenang. Di dalam hatinya itu masih ada rasa tamak, ingin miliki harta orang lain, ingin sekali menghancurkan orang lain. Dia itu iri, di dalam hatinya itu masih kurang dan kurang, padahal dia sudah memiliki beberapa harta yang cukup untuknya, tapi hatinya masih mengatakan kurang banyak. Dan hasud itu sangat dibenci oleh Allah SWT, karena hasud itu sudah dilarang oleh Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dahum ala ba'din, al-ayah, yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. An-Nisa ayat 32. Dari ayat ini sudah jelas bahwa Allah tidak menyukai seseorang yang mempunyai rasa iri hati, dengki, atau hasud dan hasad. Bahkan manusia juga, tetangganya, saudara-saudaranya, itu tidak menyukai seseorang yang mempunyai sifat hasud. Maka dari itu teman-teman, mari kita jaga hati kita dari sifat yang tercela ini. Jangan sampai kita melaksanakan atau melakukan perbuatan hasud ini. Sekali lagi, perbuatan hasud ini bisa menimbulkan kerusakan yang besar, bisa menimbulkan permusuhan antar masyarakat, antar negara. Maka dari itu teman-teman, jangan sampai kita memiliki sifat hasad atau hasud. Teman-teman, cukup sekian dulu apa yang kita bahas atau kita pelajari hari ini. Semoga apa yang kita cerna, apa yang kita peroleh ilmu hari ini, semoga bisa bermanfaat di dunia dan akhirat. Dan jika ada kesalahan dari saya minta maaf, mungkin dari segi perkataan atau tulisan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada yang mengetahui kesalahan dari
perkataan saya dan tulisan saya, tolong memberitahu melalui kolom komentar. Sekian dulu dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.